Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi belum semangat soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan gak semangat, emang sedikit orangnya. Lagi ada acara yang lain, gak apa-apa. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabbi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Hadirin mukarramun, para alim, para ulama, para pengurus Masjid Al-Fajar, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang indah ini Allah himpun kita di majlis yang sangat penuh dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur setelah 1 tahun kita ketemu lagi. Kita ketemu terakhir 2022, sekarang kita ketemu 2023. Alhamdulillah, selamat tahun baru. Kan ini tahun kafir Ustadz, ada yang bilang begitu ya. Tahun Masehi katanya tahun orang kafir. Kalau tahun orang kafir berarti kita pakainya murtad. Tanggal lahir ibu pakai tahun apa? Masehi. Kalau gajian bulan apa Pak? Kalau bikin program pakai tahun apa? Berarti murtad. Kalau tahunnya tahun kafir. Makanya tidak ada tahun kafir dan tidak ada tahun Islam, yang ada tahun Komariah dan tahun Syamsiah. Tahun Komariah yang dihitung dengan peredaran bulan, tahun Syamsiah yang dihitung dengan peredaran matahari. Ya. Bagaimana kita menyikapi kalau kita masuk tahun baru menjadi renungan, menjadi muhasabah, seraya kita berazam untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Kita memperbaiki diri, barangkali kemarin lebih banyak maksiatnya daripada taatnya, lebih banyak dosanya daripada amalnya, maka tahun ini kita berazam untuk memperbaiki, lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mulai taklim kita. Pada pertemuan yang dulu juga membadali Bapak Kiai Zainal Mutakin, dan hari ini juga badal dari beliau. Dulu kita bahas apa Bu? Masih ingat? Zon, ya, suuzon, berprasangka buruk. Kita akan lanjutkan, masih bicara tentang penyakit hati. Karena dalam diri kita ada 2 bagian, 2 unsur, jasmani dan rohani. Kalau jasmani kita sering kita perhatikan, sakit sedikit buru-buru kita berobat, ya. Penas sedikit kita cari bodrek, ya. Batuk buru-buru kita cari konidin. Ya. Maka ada satu bagian dalam diri kita, ruhani, yang juga sama bisa lemas,
bisa sakit, maka perlu juga diobati, perlu diperhatikan. Tapi kadang-kadang kalau sakit batin nggak pernah kita perhatikan. Kalau sakit batin jarang kita obati, karena kalau rumah sakit jasmani banyak di mana-mana ya Bu. Tapi rumah sakit hati ada nggak? Ya, ibu punya penyakit sombong, buru-buru pakai tandu, pakai ambulan dibawa ke rumah sakit hati, ada. Ibu punya penyakit iri, dengki, buru-buru dibawa ke rumah sakit hati biar sembuh, nggak ada ya? Ya. Maka ini bengkel. Majlis ilmu ini adalah bengkel untuk reparasi hati kita. Majlis ilmu ini adalah dokter, rumah sakit untuk mengobati penyakit-penyakit batin kita. Penyakit siapa? Penyakit kita. Kadang-kadang kita kalau ada ustadz membahas tentang penyakit hati, tentang dosa, tentang perbuatan buruk, langsung kita berpikir, oh ini tetangga saya. Oh ini teman saya, ya. Yang begini ini biasanya si ini nih. Itu berarti tidak sukses. Karena ngaji itu buat ngobatin diri kita, bukan buat orang lain. Ngaji itu buat mengoperasi tumor dalam batin kita, bukan dalam hati orang lain. Maka niatkan kita ngaji itu untuk memperbaiki diri, untuk mengobati penyakit-penyakit batin. Baik, saya bawa kitab ya, karena kata guru saya kalau ngajar harus pakai kitab, pegang kitab. Makanya bisa nggak bisa saya pegang aja kitabnya. Ya, buat panduan biar nggak ngaco. Karena agama ini bukan ngarang-ngarang. Agama ini bukan improvisasi, tapi agama harus ada panduannya, harus musarsal. Artinya bersambung, saya berguru pada guru saya berguru lagi pada gurunya, gurunya berguru lagi pada gurunya, terus sampai pada sahabat. Para sahabat berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah Sakandari wa nafa'nu bihi bi'ulumihi. Idfin wujudaka fil ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimma nitajuhu. Idfin, kuburlah wujudaka, keberadaanmu, fil ardil khumuli, dalam tanah keterasingan, fama nabata mimma lam yudfan, sesuatu yang tidak dikuburkan, la yatimu nitajuhu, maka tidak akan menghasilkan yang sempurna. Ini kalimahnya Imam Ibnu Athaillah. Paham Bu artinya? Maksudnya paham nggak? Ini Ibnu Athaillah memang kalau berkalam dalam, ya puitis, ya, sehingga agak susah dipaham. Kuburlah keberadaanmu dalam tanah keterasingan, karena sesuatu yang tidak dipendam akan menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna. Saya ilustrasikan, ibu kalau nanam kacang dipendam nggak? Kalau nggak dipendam hidup? Hidup, numbuh. Kalau nggak dipatok ayam, ya. Tapi numbuhnya sempurna nggak? Nggak sempurna. Jadi kalau menanam biji kacang, menanam biji cabai, menanam apapun nggak dipendam, pasti sangat rentan. Bisa ditiup angin, bisa dimakan binatang, atau bisa jadi numbuh tapi tidak sempurna tumbuhnya, dan akhirnya tidak menghasilkan hasil panen yang bagus. Kita sedang bicara diri kita, maka kita harus kuburkan diri kita di tanah keterasingan. Dalam kalam lain Imam Ibnu Athaillah mengatakan, jadilah akar, karena akar adalah bunga yang mengabaikan kemasyhuran. Ibu kalau ngelihat pohon muji akarnya enggak? Yang dipuji apanya?
Daunnya lebat, rindang, bagus, bunganya bagus, bermekaran, wangi, ya. Pohonnya kekar bagus. Dipuji nggak akarnya? Nggak dipuji. Padahal akar itu yang membuat pohon menjadi kuat, yang membuat daun-daun menjadi lebat, yang membuat bunga-bunga menjadi bermekaran, itu dari akar. Karena akar yang bekerja keras mencari nutrisi, mencari zat-zat dalam tanah, menghujam ke dalam. Tapi nggak pernah dipuji. Ini pohon bagus banget akarnya, ini pohon kuat banget akarnya, nggak pernah dipuji. Maka jadilah kita seperti akar, karena akar adalah bunga yang mengabaikan kemasyhuran. Lagi-lagi bahasanya puitis. Ya. Maksudnya apa dari apa yang dibaca tadi dari kalam daripada Ibnu Athaillah? Maka kalau kita ingin beramal dan amalnya sukses, seperti tanaman yang kemudian menghasilkan panen yang banyak, maka jangan semuanya dinampakkan, maka jangan semuanya diperlihatkan, maka jangan semuanya ingin dilihat oleh orang. Karena sesuatu yang semuanya dinampakkan, semuanya dilihat orang, seperti tadi biji, boleh jadi tertiup angin, boleh jadi dimakan binatang. Sama dengan amal perbuatan kita, kalau terlalu dinampakkan nanti hilang hasilnya. Kalau terlalu nampakkan nanti dipatok oleh setan, tidak ada hasil dan tidak ada pahalanya. Ya, kita sering dengar kata riya. Ya, riya itu dari kata ro'a yaro ru'yatan. Kita sering dengar ru'yah, ro'a yaro ru'yatan. Ingin dilihat, ingin diperhatikan, itu riya namanya. Ya. Terus apa bedanya dengan sombong? Kalau sombong ru'yatun nafs, ingin dipandang dirinya lebih bagus daripada yang lain, ingin dilihat lebih cantik, ingin dilihat lebih pintar, ingin dilihat lebih soleh, ingin dilihat lebih alim dan seterusnya. Itu ru'yatun nafs. Tapi kalau riya, ru'yatul amal, ingin dipandang amalnya. Ini paling banyak sedekahnya, ini paling banyak sholat sunnahnya, ini rajin banget puasa Dawudnya. Dipandang oleh orang lain, itu namanya riya. Sama-sama kabir minal kabair, menurut ulama ma'rifat, termasuk dosa yang besar. Jadi riya itu termasuk dosa yang besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, iyyakum syirkul shaghir, hati-hatilah dengan syirik kecil. Ma syirkul shaghir ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Riya, ar-riya, yaitu sifat riya. Jadi riya ini adalah syirik, Bu. Kalau syirik besar itu menyekutukan Allah, mengaku beriman kepada Allah tapi masih yakin dengan kekuatan lain, membuat andan, membuat perbandingan pada kekuatan lain, pada benda lain, pada makhluk lain, itu musyrik besar. Demikian pula riya, beramal amal akhirat tapi tujuannya ingin dipandang orang, ingin dipandang makhluk, maka itu syirik juga, tapi syirik kecil. Orang-orang yang syirik nanti di akhirat dikatakan sama Allah, mintalah ganjaran pada orang-orang yang engkau riain dulu. Mintalah pahala, mintalah ganjaran kepada makhluk yang engkau tuju ketika kamu beribadah dulu. Ya, jadi kalau kita ibadah riya, nanti di akhirat suruh minta sama orang yang diriain. Kepada siapa kita riya? Minta pahala sama. Kira-kira bisa ngasih nggak, Bu? Kira-kira bisa ngasih pahala nggak kita ibadah tujuannya kepada makhluk? Nah, ternyata celaka kita
Orang yang ibadahnya karena ingin dipandang oleh makhluk, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Jangan dipotong sampai situ. Nanti nggak sholat, yang sholat pada celaka. Yang mana orang yang sholat yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya lalai. Sholat tapi nggak menimbulkan efek apapun dari sholatnya. Padahal sholat itu menghalangi perbuatan keji dan mungkar. Sholat tapi masih maksiat, sholat tapi masih korupsi, sholat tapi masih zina. Fawailul, celaka orang sholat yang begitu. Yang kedua, alladzina hum raun, yaitu orang yang ria, celaka, nggak dapat apa-apa. Hati-hati dengan syirik kecil. Ar-riya adalah merupakan syirik kecil. Hati-hati. Kalau ibu pakai mobil bagus, pakai pakaian bagus, ria nggak? Ria nggak? Hah? Pakai perhiasan bagus lah, ya. Pakai sepatu yang bermerek, ria nggak? Ria juga, tapi ria ahwal. Ya, ria ada dua, ria ahwal dan ria a'mal. Ria perbuatan, ria dalam penampilan ahwal, atau ria fi umuri dunya, yaitu ria dengan urusan dunia. Dosa enggak dosa. Ya, kayak saya kan kalau mau ngaji pilih yang paling bagus kira-kira. Buat apa? Ya biar pantas. Ya pakai baju yang wangi kalau ke masjid, biar apa? Biar yang sebelahnya kebauan, kan gitu. Kan ada ayat yang khudhu jinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan yang terbaik ketika kamu hendak pergi ke masjid. Pakai yang bagus. Pakai perhiasan yang bagus, pakai cincin laki-laki, ya, pakai jam tangan yang bagus, pakai sendal yang bagus. Takut hilang, pakai sendal jepit aja. Ya. Padahal sunnahnya khudhu jinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu ketika ke masjid. Ya. Perhiasan yang mana? Yang wajar, ya. Jangan berlebihan. Artinya milik yang terbagus, tanda syukur kita kepada Allah, pakai buat ibadah. Bahkan ibu itu kalau beli baju, sebelum dipakai kemana-mana, pakai dulu buat ibadah, bu. Beli baju bagus, belum dipakai kemana-mana, pakai sholat dulu. Saya diajarkan guru saya begitu. Jadi belum saya pakai kemana-mana, pokoknya saya pakai sholat dulu, belum dicuci. Pakai sholat dulu, pakai ngaji dulu, pakai untuk yang baik-baik dulu. Kenapa? Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua pakaian, semua pemberian Allah yang tidak dipakai untuk ibadah dipertanyakan itu nanti di hadapan Allah. Makanya jangan ada nikmat yang diberikan Allah satupun yang tidak dipakai untuk ibadah. Mohon maaf, sampai perabot yang paling dalam ibu ditanya tuh, ini CD udah pernah dipakai sholat belum? Ini BH udah pernah dipakai ngaji belum? Kalau belum celaka ditanya. Ya, tsumma latus'aluna yauma idin anin na'im. Kemudian akan nikmat dari Tuhanmu ditanya semuanya. Setetes air yang kita minum, sebiji nasi yang kita makan, semua akan ditanya oleh Allah. Maka baju jangan banyak-banyak, bu. Takut nanti ternyata ini baju belum pernah dipakai untuk ngaji. Ke pesta mah dipakai, ke mall mah dipakai, jalan-jalan dipakai. Ya, Pak. Kadang sepatu yang mahal yang bagus dipakai ke kantor, dipakai jalan-jalan, dipakai ke masjid, bang, enggak.
Takut apa? Kan sekarang ada penitipan, ya. Emang suka bikin gak khusyuk yang mahal itu, ya. Mau sholat buru-buru, pakai sendal baru, lupa nitipin, sholat tuh mikirin sendal terus. Aduh, jangan-jangan, bener habis sholat hilang beneran, karena lagi sholat mikirin sendal hilang. Ya. Jadi kembali pada bahasan kita, ria termasuk penyakit hati dan termasuk dosa besar. Tadi ada ria ahwal, penampilan, boleh, ya. Yang punya rezeki tunjukkan. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka sebut-sebut. Ada tafsir lain, maka nampakkanlah, perlihatkan kalau Allah kasih nikmat kepada kita. Jangan sok juhud pakai pakaian lusuh, ya, pakai pakaian sederhana. Rasulullah pernah negur sahabat yang pakainya seolah-olah juhud sederhana. Kata Rasulullah, Allah nggak kasih kamu rizki, ya, sehingga kelihatan pakainya lusuh, pakainya sederhana, ya. Kata Rasulullah, tampakkan rizki dari Allah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tampakkan. Ibu boleh pakai cincin, pakai gelang, tanda syukur suami beliin ibu. Yang penting jangan berlebihan, dipakai sampai sini. Kalau ngaji setiap orang didadahin kincring. Nah, maksudnya bukan dadahin, bukan main pamer, ini gelangnya banyak. Nah, ya, itu yang nggak boleh, ya. Sombong. Tapi kalau sekedar hiasan boleh. Kan dalam Al-Quran dikatakan nggak boleh menampakkan perhiasan, ada khilafiyah. Yang dimaksud perhiasan di ayat itu sebagian ulama menafsirkan aurat. Karena perempuan itu semuanya perhiasan, ya. Dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang soleh, ya. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini semuanya perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang soleh. Maka ibu seluruhnya adalah perhiasan. Karena seluruhnya perhiasan maka ditutup. Kalau nggak ditutup dicolong orang. Kalau nggak ditutup perhiasan dirampok pahalanya, ya, dirampok kebaikannya. Itu sama dengan nanti di akhirat disuruh ditanya sama Allah. Kita bertanya, ya Allah, mana sholatku, mana puasaku, mana ngajiku, mana zikirku? Nggak ada, udah habis. Karena dulu ibadah juga tapi buka aurat, ibadah juga tapi tabaruz, ibadah juga tapi gak bisa menjaga lisannya, dan seterusnya, habis pahalanya, ya. Jadi kita jaga pahala kita. Seperti kalimah Ibnu Athaillah, kuburlah keberadaanmu dalam tanah keterasingan. Artinya kita jangan semua amal kita dinampakkan, diperlihatkan, ya, karena yang diperlihatkan semuanya itu nanti kita akan celaka, tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Arya arba' darajah. Ria itu ada 4 derajat. Ya, ria itu ada 4 derajat. Yang pertama, la yuridullahu asla. Yang pertama, ria yang tidak ada tujuannya sama sekali untuk Allah. Ada orang yang sholat kalau dilihat orang, kalau nggak dilihat orang nggak sholat. Kalau di rumah sholat karena ada mertua, tapi kalau lagi di luar, lagi di kantor nggak sholat karena nggak ada yang menilai. Berarti tujuannya sama sekali tidak ada sama sekali untuk Allah. La yuridullah asla, sama sekali tidak ada tujuannya untuk Allah. Karena kebetulan mertua lagi nginep jadi sholat subuh, ya. Karena kebetulan mertua lagi di rumah jadi pergi ke Al-Fajr sholat berjamaah. Nanti mertua pulang
nggak sholat lagi. Nanti seperti tadi saya sampaikan dalam hadits kursi tadi, suruh minta pahala tuh sama mertua di akhirat, minta tuh sama mertua, minta tuh sama atasan, minta tuh sama bos kamu. Kan dulu kamu sholat gara-gara bos kamu, gara mertua kamu. Begitu kata Allah. Dapat nggak pahala dari mertua? Dapat di dunia. Minimal mertua bangga, diomong-omongin di kampung, alhamdulillah saya punya menantu soleh banget. Belum subuh aja dia udah bangun, udah tahajud, dia sholatnya berjamaah di masjid. Padahal ketika mertua lagi ke rumah saja, lagi nginep saja, tuh dapat pahala dari mertua di dunia. Di akhirat nggak dapat. Ya, kayak orang masuk Islam gara-gara mau kawin, karena kebetulan calonnya orang Islam perempuannya, ya, dia mau nyalon presiden, tiba-tiba misalnya Ahok masuk Islam, karena persyaratan jadi presiden harus agama Islam sekarang undang-undangnya. Sekarang keturunan sudah dirubah undang-undangnya, warga asli ya sudah dirubah, keturunan juga boleh, tapi Islam ini harus menjadi syarat utama. Misalnya Haritanu Sudibyo masuk Islam, ini berarti riaknya betul-betul tidak ada tujuannya untuk Allah sama sekali, tujuannya untuk jabatan, tujuannya untuk membohongi orang, maka ini dosanya sangat besar. Riak yang tujuannya sama sekali tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua, derajat yang kedua, yuridul ibad wa yuridullah walakin nazani dhaif. Yaitu ada tujuannya untuk manusia dan ada tujuannya untuk Allah, tapi yang kedua itu tujuan untuk Allah sedikit sekali. Jadi semangat ibadahnya itu karena dilihat orang, karena diperhatikan orang, karena ditonton orang. Kan sekarang zamannya apa-apa viral ya Bu. Wong kok ngono kok dibanding-banding ke langsung viral tuh nyanyi begitu. Karena nyanyinya di depan Jokowi. Sekarang begitu manusia, apa saja pengen viral. Ngaji diposting, tahajud diposting, pergi umroh haji diposting. Itu namanya seperti kalam Ibnu Athaillah, tidak dikubur di tanah keterasingan, semuanya dinampakkan. Ya, di depan Ka'bah selfie, alhamdulillah bisa cium Hajar Aswad. Ya, Masya Allah. Itu kira-kira dapat pahala nggak? Ada tujuannya untuk makhluk dan ada tujuannya sedikit untuk Allah. Itu rugi, nggak ada balasannya sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit balasan. Tingkatan yang ketiga, yuridullah wa yuridul ibad mutasawwin. Ada tujuannya untuk Allah dan ada tujuannya untuk manusia, untuk makhluk. Tapi dua-duanya sama, 50-50. Untuk Allah 50%, untuk makhluk 50%. Draw ini. Ya. Amal akhirat, tapi ingin dipandang juga oleh manusia, oleh makhluk, draw pahalanya. Pahalanya habis juga, ya. Udah 50-50 soalnya. Ya, pahalanya dapat 50 dikurang 50. Sedekahnya 50 dikurang 50 dapat 0 ya, masih juga 0. Terus tingkatan yang keempat, yuridullah wa yuridul ibad walakin nasani dhaif. Berharap pahala dari Allah, berharap pandangan dari Allah, dan berharap pandangan juga dari makhluk, tapi yang keduanya kecil. Jadi lebih besar ingin pandangan Allah, tapi ada juga masih ingin dipandang oleh manusia. Ini tingkatan keempat, masih mending ada pahalanya. Tapi sayang masih dikurang juga. Misalnya pahalanya 70 kali lipat dikurang 20, dapat berapa?
Hah? 50. Masih mending. Tapi sayang. Lah ibu kalau dagang orang kurang bayar 1.000 ditagih. Ya. Kalau kita gaji kurang, nagih nggak ke bagian admin? Gaji saya kurang nih, kemarin ada lembur nggak dibayar. Nah, untuk urusan materi, untuk urusan dunia, kalau kurang kita buru-buru ingin nagih, buru-buru ingin dilengkapi. Tapi untuk pahala, dicolong pahala kita nggak sadar, dicolong pahala kita, tapi kita santai-santai saja. Tuh, jadi ada ria, ya tapi sedikit lebih banyak ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 tingkatan ria ini kita ada di mana nih kira-kira Bu? Sama sekali tidak ada tujuannya untuk Allah, yang pertama. Yang kedua, ada tujuan untuk Allah tapi sedikit. Yang ketiga, ada tujuannya untuk Allah dan ada untuk tujuannya untuk makhluk juga, 50-50. Yang keempat, ada tujuannya untuk Allah tapi sedikit pengen dipandang oleh manusia. Sekarang apakah semua amal yang dinampakkan itu ria? Tidak juga. Ya. Karena lagi-lagi ria itu ada dalam hati. Kita lagi bicara penyakit hati. Tidak semua yang ditampakkan itu ria. Karena ada ibadah yang harus nampak. Haji bisa ngumpet-ngumpet nggak Bu? Nggak bisa nampak. Sholat berjamaah bisa ngumpet-ngumpet. Saya sholatnya pengen nggak dilihat di rumah aja. Ya, padahal sholat berjamaah muakkad. Bahkan Imam Malik mengatakan wajib sholat berjamaah itu. Karena hadis yang mengatakan bakar rumah yang ada laki-lakinya yang tidak sholat ke masjid. Gawat nggak tuh hadis? Kalau ada laki-laki di rumah yang sholatnya nggak ke masjid, dibakar, suruh dibakar rumahnya Bu. Ini saking perintah sholat berjamaah itu sangat ditekankan. Jadi laki-laki itu harus sholatnya di Kalau laki-laki sholatnya di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Ibu kasih mukena. Pak ini pakai ini, lah kok pakai itu kan buat perempuan. Iya kan papa laki-laki solehah. Gitu. Kalau laki-laki soleh kasih sarung, kasih peci. Ya, hujan mah kasih payung, dingin kasih jaket. Pokoknya usir dari rumah Bu. Kalau laki-laki nggak mau sholat di masjid, usir suruh ke masjid maksudnya. Ya, bangun pagi-pagi bangunin, usir suruh ke masjid, biar sholatnya di masjid. Itu dinampakkan tapi bukan ria, karena memang harus kelihatan yang begitu. Kan ada dalilnya Ustadz, kita harus memakmurkan rumah. Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan solat dan tilawatil Quran. Berarti di rumah dong solatnya. Ya jangan salah. Solat yang dimaksud solat sunnah, tahajud afdolnya di rumah. Sholat hajat afdolnya di rumah. Sholat sunnah yang lain afdolnya di rumah. Jangan semuanya dikerjakan di masjid. Karena ada hadis yang lain, jangan jadikan rumahmu kuburo, seperti kuburan. Artinya nggak ada sholat, nggak ada ngaji, karena ke masjid terus. Atau bahkan ke masjid enggak, di rumah enggak, seperti kuburan itu rumahnya. Ya, maka makmurkan, sinari rumah itu dengan sholat sunnah, sholat duha di rumah, sholat witirnya di rumah. Boleh di masjid, boleh saja, tapi yang afdol sholat sunnah itu di rumah. Dan jangan lupa baca Quran di rumah, zikir di rumah. Karena rumah yang ada bacaan Qurannya bersinar Bu, dan sinarnya menembus ke aras. Makanya rumah yang ada bacaan Quran, rumah yang ada zikirnya dikenal oleh penduduk langit. Disebut-sebut, oh ini rumahnya Bu Haji Anu, ini rumahnya Pak Haji Anu, dikenal. Jadi kita nggak populer, nggak viral di dunia, tapi viral di langit.
Makanya kalau doa orang yang banyak zikir, orang yang banyak baca Quran, dikenal doanya cepat dikabul oleh Allah, karena disokong oleh para malaikat. Karena malaikat ditanya sama Allah tiap hari, lagi ngapain itu hambaku yang itu? Lagi baca Quran. Lagi ngapain tuh hambaku yang itu? Tadi lagi zikir. Dia lagi doa, kenapa enggak kabul-kabul ya Allah? Buruan dikabul. Biarin, aku masih demen dengar suaranya. Jadi kalau ibu doa belum dikabul, Allah lagi demen dengar suara ibu baca Quran, dengar suara ibu lagi zikir. Jadi jangan putus asa. Kan bahasanya lalu kita harus husnuzon kepada Allah. Oh berarti Allah lagi demen. Ya. Kalau sudah dikabul nanti berhenti doanya. Kalau sudah dikabul nanti berhenti baca Qurannya. Maka Allah biarin lama dulu. Ya, biarin lama. Kalau pengen buru-buru dikabul dan Allah masih demen, berarti udah dikabul juga, tambahin tuh. Tambahin baca Qur'annya, tambahin zikirnya, makin dikabul doanya, makin banyak zikirnya, makin dikabul doanya, makin banyak baca Qur'annya. Allah demen. Ini baru hambaku nih. Ya, dikasih senang tetap zikir, dikasih susah tetap zikir. Itu makna daripada alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Itu ahli makrifat memaknakan bukan itu maksudnya. Ya, ini berdiri dimaksudnya lagi jaya, lagi banyak rezeki, lagi sukses, lagi berdiri. Lagi dalam keadaan duduk, lagi biasa-biasa saja, sukses enggak, bangkrut enggak, dia tetap dalam keadaan berzikir, dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Lagi berbaring berarti habis di PHK, lagi bangkrut, tiduran aja di rumah. Ya Bu, sampai bosen ibu ngeliat, pergi kayak kemana ke sana gitu. Ya mau kemana lagi mah lah, nggak ada kerjaan lagi, modal nggak punya. Itu lagi berbaring. Jadi makanya zikir itu dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Lagi jaya tetap berzikir, lagi biasa-biasa saja tetap berzikir kepada Allah, lagi bangkrut juga tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi ria itu tidak semua yang dinampakkan juga ria. Dan kalau fundraising harus mengumumkan juga apa fundraising? Itu baitul mal, ya, penggalang dana gitu kan, bahasa kerennya fundraising, ya. Itu harus mengumumkan, karena kalau panitia DKM menerima sumbangan gak diumumkan jadi fitnah. Kemarin sumbangan 100 juta dari Pak Haji Teguh, kemana itu? Misalnya itu sumbangan dari Bu Haji Aminah, kemana kemarin? Jadi fitnah gak? Maka itu harus diumumkan. Ya, harus diumum. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beramal soleh, bersedekah karena bertujuan untuk memberi contoh kepada orang lain wajib dinampakkan. Jadi kalau kita bersedekah untuk beri contoh yang lain, kita ibadah untuk kasih contoh anak kita, maka wajib dinampakkan. Sekali lagi, apa yang dinampakkan belum tentu ria. Kalau yang dinampakkan riya, Rasulullah riya semua tuh. Karena ibadahnya kan harus nampak. Kalau nggak nampak gimana kita nyontoh? Ya Bu. Ya, sampai urusan dalam itulah rahasia kenapa Rasulullah SAW menikahi Aisyah yang muda, cerdas, apalannya kuat, ingatannya kuat. Salah satunya biar ada sunnah-sunnah yang rahasia itu bisa keluar. Kan sunnahnya berhubungan suami istri, kalau bukan istrinya yang nyampein siapa? Ya, makanya Rasulullah menikahi Siti siapa? Siti Aisyah yang muda, biar hafalannya kuat, biar ingatannya kuat. Makanya Bapak kalau ingin datanya lengkap, ingatannya kuat, lengkap, nikahi yang muda. Canda Bu. Ya.
Jadi banyak hadis-hadis rahasia tentang Rasulullah istinja, kan dari Aisyah jalurnya tuh. Bagaimana Rasulullah mandi janabah, kan dari Aisyah hadisnya. Apa yang dilakukan Rasulullah sebelum jima itu rahasia, itu dari Aisyah jalurnya. Jadi semua amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinampakkan. Kalau nggak dinampakkan kita nggak bisa nonton. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sholat, habis sholat terburu-buru bangun, melangkahi para sahabat. Sahabat pada heran, ada apa nih Rasulullah buru-buru habis sholat langsung bangun. Ya, begitu balik lagi ditanya, ada apa ya Rasulullah? Aku ingat ada sekeping emas yang belum saya sedekahkan. Ada sekeping emas yang belum disedekahkan. Lagi habis sholat ingat, buru-buru keluar, kemudian diambil itu dinar, disedekahkan dulu kepada orang lain, baru balik lagi. Kalau kita buru-buru sholat, ingat apa Bu? Goreng tempe takut gosong. Ingat ya, buru-buru karena ditelepon ada meeting penting. Lagi sholat handphone bergetar, wah jangan-jangan ini orderan yang tadi deal. Makanya handphone kalau mau sholat matikan Pak. Ya pakai vibrat doang, kan kalau getar curiga, aduh jangan-jangan yang muda nih. Masya Allah tuh. Jadi yang ganggu konsentrasi, yang ganggu kehusuan kita hindarkan. Ya seperti tadi, sendal disimpan yang baik gitu ya, handphone dimatikan. Ya timbang sholat berapa menit ya, biar khusyuk sholat yang gak terganggu ya. Habis sholat hidupin lagi nggak apa-apa ya. Assalamualaikum, hidupin handphone boleh. Ya boleh, orang sholatnya sudah selesai. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan udah salaman boleh. Buka handphone boleh, ke WC boleh. Lah buka handphone boleh, ke WC boleh, masa salaman bid'ah. Ya. Maka jawab sekalian Allah Subhanahu wa taala, tidak semua yang dinampakkan itu adalah riya. Tapi untuk kita orang awam seperti kita harus juga jangan semua dinampakkan, ada amalan-amalan rahasia. Ya, ada amalan rahasia. Dan tidak semua orang yang seolah-olah menampakkan itu riya. Kita jadi suuzon kepada orang itu. Ya, orang riya amat. Ya. Ibu pernah dengar ada wali al-malatiyah. Alim al-malatiyah. Nampaknya enggak beramal tapi beramal. Nampaknya riya tapi enggak ria. Jadi kebalikannya, saking dia ingin ibadahnya murni, tidak dipandang oleh makhluk, dia enggak menampakkan ibadahnya, seolah-olah dia enggak ibadah, seolah-olah dia tidak tidak ikhlas ibadahnya, seperti pertontonkan, padahal itu cara dia menutupi amalnya. Biar apa? Biar amalnya hanya Allah saja yang pandang. Tapi jangan ditiru sama kita, kita belum makomnya. Ya. Saya pengalaman juga pernah tuh. Ada saya lagi ngaji begini, lagi ngajar begini, itu anak orang itu kayak anak kecil tingkah lakunya itu, main balon di halaman gitu kan. Ya. Terus, tapi saya lihat asarnya itu bukan orang biasa. Ini bukan orang biasa kelihatannya gitu. Jadi kayak anak kecil tingkahnya. Ibadahnya tuh kayak dipertontonkan ngapa-ngapain gitu. Begitu saya selesai bener. Saya lagi duduk pakai sendal, dia nyamperin saya. Ustadz nggak usah mikirin saya, mikirin jamaah aja. Bagaimana cara Ustadz ngajar yang baik? Subhanallah, dia paham hati saya. Ada yang begitu. Padahal saya lagi ngajar sambil mikirin orang kayak anak kecil gitu kan. Ya. Tapi saya berpikir ini kok asarnya beda, wajahnya beda, cahaya beda dalam wajahnya gitu. Ya, saya lagi duduk pakai sendal nyamperin, ngomong. Tahu bisa membaca hati. Subhanallah. Makanya kita jangan suuzon kepada orang lain. Untuk orang lain, kalau ada yang aneh-aneh gitu, buru-buru. Oh, mungkin dia wali Allah. Ya, mungkin dia lagi menutupi amalnya. Tapi jangan untuk kita. Begitu pertontonkan, kita seperti tingkah anak kecil. Ya jangan. Ya, nanti ini wali orang gila ini. Ya, bukan wali beneran. Masya Allah. Jadi tidak semua yang dinampakkan adalah riya. Ada
zaman Khalifah Murad II, berarti Bani Utsmaniyah. Ada orang yang kerjanya mabok ke diskotik, tiap hari ke diskotik, tiap hari dia ke tempat pelacuran, sehingga orang mengecap ini orang brengsek sebrengsek-brengseknya. Tiap hari zina, tiap hari mabok, karena nongkrongnya di tempat pelacuran. Tiap hari dia ke tempat minuman, sampai diingatkan sama istrinya, udahlah Pak, berhenti, nanti kalau mati nggak ada yang nyolatin, nanti kalau mati nggak ada yang mau nguburin, nggak ada yang mau mandiin. Apa jawabnya? Nanti Sultan Murad yang akan menyolati saya. Sultan Murad yang akan menyolati saya, gitu katanya. Dia pede banget kalau Sultan Murad yang akan menyolati dia, padahal kerjanya nongkrong di diskotik, kerjanya beli minuman. Benar, singkat kisahnya dia mati karena diketahui di masyarakat dia manusia paling keji, kerjaannya di tempat pelacuran, kerjanya beli minuman, maka dibiarkan saja mati di emperan toko, nggak ada satu yang mengurus. Tapi ajibnya datang mimpi kepada Sultan Murad, ya, ada wali Allah yang tidak diperhatikan oleh masyarakat, yang tidak dimandikan dan tidak mau dikuburkan oleh masyarakat, cepat urus. Datanglah Sultan Murad itu mencari itu mayat orang yang dianggap ahli zina, ahli mabuk, diurus sama Sultan Murad, dibawa ke rumah. Ditanya sama Sultan Murad kepada istrinya, ini siapa sebenarnya bapak ini? Oh Tuan, ini suami saya dianggap sampah oleh masyarakat karena kerjanya di tempat pelacuran dan kerjanya di tempat minuman keras. Saya pernah mengingatkan kepadanya, nanti nggak ada yang mau mengurus mayat, yang nggak mau menyolatkan, nggak mau menguburkan orang lain. Tapi dia berkata, katanya, nanti Sultan Muradnya akan menyolatkan saya, akan mengurus saya. Terus demikian ngomongnya. Iya betul. Habis waktunya ya? Ya sedikit lagi ya. Terus ditanya, Tuan ini siapa? Sayalah yang dimaksud oleh suamimu. Subhanallah. Ternyata apa yang dikatakan oleh orang itu benar. Sultan Murad yang mengurusnya, Sultan Murad yang memandikannya, Sultan Murad yang menyolatinya. Ternyata apa yang dinampakkan oleh orang itu berbeda sama sekali apa yang terlihat oleh masyarakat. Dia di tempat pelacuran karena dia ingin pelacur-pelacur itu di malam itu barangkali dengan rezeki yang dia punya, ada yang tidak jadi melacur, punya sedikit uang. Dek, kamu biasanya semalam dapat berapa? Ya kira-kira dapat 150.000. Ya udah, nih 150.000 kamu pulang, jangan melacur lagi malam ini. Habis itu pulang itu orang itu. Jadi tujuannya apa ke pelacuran? Dengan dia rezeki, punya rezeki, dia berharap dengan itu mudah-mudahan satu orang terbebaskan dari zina meskipun hanya satu malam. Besok datang lagi, ketemu lagi yang lain, Dek, berapa penghasilanmu satu malam? Ya kira-kira 200.000. Nah ini 200.000 kamu pulang ya, jangan melacur malam ini. Subhanallah. Minuman juga begitu, setiap warung-warung tuh dibeli minumannya. Sampai rumah dihancurin dalam gudang minumannya. Dia berharap mudah-mudahan dengan saya membeli minuman itu pada malam hari ini tidak ada yang mabok. Besok lagi keliling lagi mencari yang jual minuman, dibeli, sampai rumah dihancurin, dibuang, dengan berharap mudah-mudahan malam hari ini tidak ada yang mabok. Kelihatannya sama masyarakat tukang mabok, tukang zina, padahal dia beramal soleh yang tidak diketahui oleh orang lain. Subhan. Jadi ada amal rahasia seperti itu, mengorbankan diri, dimaki, dihina oleh orang lain. Karena apa? Tujuannya hanya satu, Allah Subhanahu. Wali tuh, wali yang begitu. Kalau ibu sudah punya amalan rahasia seperti itu, wali tuh. Apa yang akan menjadi andalan amalan kita? Ibu bisa puasa tapi nggak diketahui orang lain.
Bisa? Bisa nggak? Ada amal yang nggak bisa ketahui orang lain. Tahajud bisa apa nggak diketahui orang lain? Ya, rahasia. Itu amalan-amalan sir. Ya, amalan sir. Ada orang yang puasa Daud sampai istrinya nggak tahu, Bu. Setiap hari istrinya kalau dia berangkat kerja dibawain rantang. Dibawain rantang. Setahu istrinya nggak pernah puasa. Tahu-tahu kalau suaminya itu setiap hari puasa Daud, setelah mati ada perempuan cakep, ya, anaknya 2 datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu cari siapa? Saya cari Pak ini gitu. Langsung curiga tuh istrinya, jangan-jangan bini muda nih yang disembunyikan udah punya anak 2. Ibu ngapain kesini? Ada apa? Tujuannya apa? Ibu siapa? Saya kehilangan suami ibu. Karena biasanya 2 hari sekali suami ibu datang ke rumah saya mengantarkan rantang. Ini sudah 1 pekan suami ibu nggak pernah datang mengantarkan rantang ke rumah saya. Kaget istrinya. Ibu istrinya? Bukan. Suami ibu memberikan makan anak 2 ini yang sudah lama ditinggal tinggal oleh bapaknya. Ini anak yatim, Bu. Jadi setiap 2 hari sekali suami ibu mengantarkan rantang, tapi selang sehari tidak. Berarti suaminya sehari rantangnya pakanannya dimakan sendiri, sehari dikasih orang lain. Istrinya nggak tahu kalau dia puasa Daud. Tuh sampai begitu amalan, Bu. Makanya kita harus punya amalan istimewa. Ada lagi seorang ulama yang tiap hari ngisi bak mandi musola, bak mandi masjid. Kan dulu mah belum ada sanyo. Orang selalu heran nih, kenapa nih bak mandi udah penuh, tempat wudhu udah penuh. Ketahuannya setelah dia mati, begitu dimandikan pada ngapal ininya, pundaknya bekas mikulin air. Baru orang tahu, oh berarti selama ini yang ngisi air itu di bak bak wudhu masjid, bak wudhu musola adalah orang ini. Subhanallah, mati baru tahu. Jadi sekarang intinya jangan semua amal dinampakkan, jangan semua amal itu diperlihatkan ingin disaksikan oleh orang lain. Karena amal-amal yang disaksikan oleh orang lain, yang diperlihatkan dengan harapan pujian, dengan harapan dikagumi orang lain, akan habis, tidak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kabar gembiranya dalam kitab Tamhil Ghafilin. Orang yang riak beramal itu gak dapat pahalanya dari amalnya, tapi dia dapat doa, dapat ibadah orang yang beribadah di dalamnya, di tempat yang dia amalkan di situ. Misalkan bangun masjid ria, dapat pahala, tapi dia dapat pahala orang yang lagi ngaji sekarang nih, dapat pahala orang yang berdoa di dalamnya, dapat pahala orang yang sholat, masih ada untungnya tuh. Dan biasanya bangunan-bangunan masjid itu juga hasil orang-orang ria, kan yang sedekahnya gede biasanya orang ria. Ya, bangun jalan, ya. Kalau nggak ada motivasi riaknya agak susah, ya. Dari ria itulah dia masih dapat pahala dari orang yang beribadah di dalamnya, dari orang yang memakai apa yang dia amalkannya, masih dapat pahala. Alhamdulillah, ada kabar gembiranya juga. Tapi sebaik-baik amal adalah dirahasiakan, biar dia dengan Allah saja yang tahu. Tapi juga kita nggak boleh curiga ketika orang menampakkan amalnya, memperlihatkan amal solehnya, dikira ria. Jangan. Kita harus curiga pada diri kita sendiri saja. Kita harus curiga pada hati kita saja. Kalau mau beramal, hati-hati, ya. Takut beramal karena ria, itu ria yang sebenarnya. Saya ke masjid nanti dikatakan ria, itu ria yang sebenarnya. Saya mau sedekah nanti dikatakan ria, nggak usah sedekah, itu ria yang sebenarnya. Jadi bagaimana kita solusinya? Solusi terakhir ketika kita beramal ria, kata Ibnu Athaillah, beramal terus. Karena ada muridnya Ibnu Athaillah, gimana ya
saya masih belum bisa khusyuk sholatnya, saya belum bisa fokus pada Allah kecuali pengen dipuji oleh orang lain, teruskan amalnya. Nanti amal kalau diterusin makin banyak amalnya, lama kelamaan akan ikhlas sendiri. Ya, lama kelamaan ikhlas. Jangan berhenti, saya nggak ikhlas, nggak usah beramal. Saya masih pengen dipandang oleh orang lain, udah berhenti amalnya. Itu yang celaka. Jadi kalau kita masih merasa ria, tingkatkan terus amalnya. Minimal nanti berubah. Jadi tujuannya tidak ada sama sekali dengan Allah, jadi tujuannya ada untuk Allah meskipun sedikit. Selanjutnya ada tujuannya untuk Allah dan untuk makhluk, sama-sama 50% 50%. Selanjutnya untuk Allah, ke makhluknya sedikit. Selanjutnya hanya untuk Allah saja. Karena sekali lagi celaka orang yang beramal tapi ingin dipandang oleh orang lain dan tidak ingin dipandang hanya oleh Allah, maka di akhirat suruh minta tuh pahalanya sama orang yang diriai, suruh minta pada orang yang ibadahnya atas tujuan kepadanya, suruh minta pahala kepada dia. Rugi nggak Bu? Rugi. Jadi mari kita belajar bersihkan hati dari ria, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat, amal-amal kita diterima oleh Allah, dan kita menghadap Allah dengan keadaan hati yang sudah sehat, menghadap Allah dengan amal-amal yang berkualitas, sehingga kita selamat di hadapan Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali materi yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya ini ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari saya menerima pesan WA yang berisi permintaan untuk santunan yatim. Awalnya nggak terlalu banyak, tetapi begitu saya respon satu kali, ternyata makin terus ya. Memang ada orang yang kerjanya ngurusin anak yatim, makanya anak yatim nggak pernah gemuk. Ya dikurusin. Ngurusin anak yatim, ya ngurusin anak yatim tuh. Ada orang yang memanfaatkan ya, dengan dalih mengurus anak yatim, padahal aslinya dia cari penghasilan dari situ. Termasuk ada orang bawa proposal, udah kumel proposalnya, masjidnya nggak tahu di mana, tiap hari minta sumbangan. Ini jual agama, ya jual penderitaan orang. Boleh kita ngasih, kasih saja, kasih saja. Kalau kita mampu. Kenapa? Karena kalau kita sedekah, kalau kita infak, meskipun ditipu oleh orang lain, itu sedekah kita lebih dulu sampai ke tangan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dinikmati oleh penipu itu. Jadi husnuzon saja, ya kasih saja semampu kita. Tapi kalau udah ketahuan nipu, ya jangan. Ya, kalau udah ketahuan nipu, ya jangan. Takut apa? Rezeki yang kita kasih untuk maksiat, rezeki yang kita kasih untuk hal-hal yang tidak baik. Lebih baik kita salurkan kepada yang jelas, ke bajis, ya, atau ke masjid, atau tempat-tempat yang memang amanah menyalurkannya. Ya, itu yang lebih baik begitu. Tapi kalau ada orang minta-minta ke rumah, jangan pernah ditolak. Sekali lagi, takut ada wali al-malatiyah. Ya, nggak taunya orang minta-minta lagi ngetes iman kita. Nggak taunya yang datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, ya. Jadi kalau ada orang datang kepada kita minta kasih berapapun, kalau tidak kasih dengan bahasa yang baik. Karena tidak semerta-merta orang datang kepada kita, kecuali Allah kehendaki orang datang kepada kita untuk menguji kita sejauh mana amal kita, sejauh mana keikhlasan kita. Jadi kalau yang demikian, kalau memang kita tahu menipu, ya nggak usah dikasih. Ya. Kalau kita tahu dia menipu, kalau bisa kita nasihati, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema, nggak apa-apa.
Bagaimana hukumnya saat berpuasa kita masih pakai behel? Behel ya? Behel gigi atau gigi palsu? Tolong penjelasannya. Bagaimana kalau kita pagi puasa pakai behel? Yang membatalkan puasa apa? Makan, minum, ya, hubungan suami istri, gila, ya. Behel termasuk? Enggak, berarti enggak apa-apa. Pakai behel enggak apa-apa. Tapi tujuannya pakai behel kalau ada hal medis. Ini ada dua pendapat nih. Karena termasuk memangur apa, pengar? Menggosok apa, meratakan gigi dengan itu. Zaman dulu kan belum ada behel, maka behel itu serupa, haram hukumnya kalau sekedar untuk kecantikan. Ya biarin, mohon maaf karena kebetulan saya juga gingsul. Yang gingsul, biarin yang gingsul, manis kalau dari Allah. Yang gingsul. Kalau untuk medis, karena kalau enggak pakai behel nanti bermasalah kesehatannya atau sarafnya terganggu, karena ada gigi barangkali yang suka jepit saraf, itu boleh pakai behel. Tapi kalau hanya untuk biar lebih cantik, lebih bagus giginya untuk kecantikan, itu sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Jadi jangan pakai behel kalau bukan untuk medis, urusan medis, ya. Terus gigi palsu, ya gigi palsu juga nggak apa-apa, asalkan digosok. Ya, kalau habis makan barangkali ada yang nyelip di gigi palsunya, kemudian lagi puasa kemakan, ya batalnya dari selipan makanan itu, tapi bukan dari giginya. Boleh juga pakai gigi palsu, ya, boleh pakai gigi palsu. Yang lain? Ustadz, saya mau bertanya, apabila seseorang yang berbuat syirik besar, maka ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari. Yang saya tanyakan di sini adalah, apakah sama dengan orang yang berbuat syirik kecil? Yang dimasuk dengan dosa syirik bukan cuma 40 hari, sampai dibakar ribuan tahun di dalam neraka, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ayusroka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Allah akan mengampuni dosa yang lain yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dosa musyrik ini dosa yang nggak akan diampuni meskipun udah dibakar di neraka, bukan cuma 40 hari. Inna syirka ladulmun adim. Orang mati bawa dosa itu mesti, karena nggak ada orang yang suci kita, nggak ada orang yang nggak punya dosa. Tapi dosa selain musik ada kemungkinan dengan rahmat Allah diampuni di dalam barzahnya. Syaratnya dulu ada sodakoh jariah. Dari sodakoh jariah itu mengalir, bisa mengampuni dosanya, bisa mengangkat derajatnya. Ada ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, ilmunya diamalkan, mengalir pahalanya, bisa mengampuni dosanya. Ada anak yang soleh. Anak yang soleh itu bisa mengampuni dosa kita, bisa mengangkat derajat kita. Tapi dosa syirik, meskipun punya anak soleh, meskipun pernah jariah, meskipun punya ilmu yang diajarkan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum mati dosa syirik wajib ditobati, benar-benar berhenti, tidak lagi menyekutukan Allah. Luruskan tauhid, bersihkan akidah kita, nggak ada keyakinan kecuali Allah, Allah, Allah saja. La ilaha illallah. Jangan percaya kepada benda, jangan percaya kepada tempat, jangan percaya kepada makhluk lain yang memberikan mudarat dan manfaat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dosa riya, syirik kecil termasuk enggak? Dosa syirik kecil ini tidak termasuk yang tidak diampuni oleh Allah, karena hanya istilah saja syirik kecil, karena tujuan ibadahnya bukan Allah, cuma sayang pahalanya nggak ada, itu saja. Dosa memang dosa besar,
tapi tidak seperti dosa syirik besar. Dosanya bisa diampuni. Dan yang paling fatal adalah amal-amalnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin pahalanya kita temui nanti di akhirat, kalau ingin amal-amal kita jumpai nanti di akhirat, maka niatkan sepenuhnya, nilainya, pahalanya hanya Allah saja. Ya Bu, cukup ya Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila banyak kekurangan kesalahan, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Waghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ya Ghaniyun ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bi halalika harmika wa aqfina bi fadlika aman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal katsal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma timna bi husnil khatimah wa la tabtim lana bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah sekalian kita telah sama-sama mengikuti taklim duha pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah guru kita sampaikan untuk kita amalkan sehari-hari menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga keluarga kita. Sebelum kajian ini kita tutup, teman-teman menyampaikan agenda taklim yang diadakan masjid Al-Fatihah untuk sepekan ke depan. Yang pertama untuk pengajian Jumat Bapak-bapak bertempat di Masjid Al-Fatihah ada dalam tidak yang berada, insyaallah kami informasikan usul. Untuk kajian Sabtu pada subuh, insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Zaidul Bikri insyaallah. Dan untuk kajian Ahad Duha di pekan yang ketiga insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Yedi Jamtai Ares yang masih mengenai tafsir Al-Quran dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Demikian informasi dari kami mengenai taklim untuk sepekan ke depan yang kami laksanakan di Masjid Al-Fatihah. Dan sebagai penutup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dalam memandu taklim doa pada kesempatan pagi hari ini mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.